Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا الكتاب وتأويلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas mengenai dinasti Umayyah. Nah, pekan sebelumnya kan kita udah membahas nih mengenai dinasti Umayyah, dari mulai berdirinya hingga bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan serta kebudayaan yang telah dicapai oleh dinasti Umayyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali pertumbuhan ilmu pengetahuan serta hikmah, dan terakhir adalah keruntuhan dari dinasti Bani Umayyah. Mungkin ada yang bertanya-tanya begini, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Sejarah lagi. Bosan tahu, bikin ngantuk. Masa lalu mah biarlah masa lalu kali. Nggak begitu. Jadi, mengapa sejarah itu penting? Karena memang pada dasarnya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah. Sehari-hari kita tanpa kita sadari, kita selalu berkaitan dengan sejarah. Atau bisa dibilang kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya sejarah. Wah, dari dulu sampai sekarang, dari zaman ribuan tahun sebelum Masehi, orang telah menulis sejarah. Dan sampai detik ini, sejarah masih terus ditulis. Mengapa kalau tidak penting? Begitu. Di dalam Al-Quran, 2/3 isinya adalah sejarah. Mengapa kalau tidak penting? Kalau tidak penting, kenapa harus ada sejarah gitu loh? Buktinya, di Al-Quran sendiri 2/3 isinya adalah sejarah. Itu menunjukkan betapa pentingnya sejarah bagi manusia. Nah, persoalannya itu bukan penting atau tidak sejarah, melainkan kita yang tidak memahami nilai penting dalam sejarah. Nah, oleh karena itu, yuk mari sama-sama kita tanamkan dalam diri bahwa belajar sejarah itu sangat penting bagi kita. Dalam sejarah kita bisa belajar kebijaksanaan melalui peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lalu maupun pemikiran-pemikiran tokoh masa lalu. Pesan saya, ketika kita membaca, mempelajari atau memahami sejarah, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Misalkan ketika dinasti Umayyah berdiri, sebelumnya kan ada perang Siffin, perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Nah, kita tidak bisa hanya memahaminya dari sudut pandang kelompok Ali, atau sebaliknya dari sudut pandang kelompok Muawiyah tentang peristiwa perang Siffin tersebut. Tetapi kita harus memposisikan diri seobjektif mungkin tanpa keberpihakan sama sekali terhadap peristiwa tersebut. Jadi kita benar-benar harus jujur ketika kita membaca atau memahami, mempelajari sejarah. Dan juga sejarah itu bukan tempat bagi kita untuk menjudge atau menghakimi orang, menghakimi peristiwa, menghakimi suatu bangsa. Misalkan tadi perang Siffin, kita tidak bisa menghakimi bahwa kelompok Ali lah yang salah, atau sebaliknya kelompok Muawiyah lah yang salah. Tidak bisa.
Tapi apa yang bisa kita dapat dari peristiwa tersebut? Permata apa yang bisa kita gali dari tambang peristiwa tersebut? Bukan menghakimi. Begitu ya kira-kira mengenai prolog kita. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan. Ini adalah peta wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Nah, jadi Umayyah atau dinasti Umayyah, dinasti Bani Umayyah itu ada dua. Yang pertama adalah kekhalifahan Umayyah yang beribu kota di Damaskus, dan yang kedua adalah dinasti Umayyah yang berada di Andalusia. Jadi keduanya tidak dalam waktu yang bersamaan, tetapi dalam periode yang berbeda. Nah, kekhalifahan Umayyah yang berada di Damaskus ini berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Sedangkan kekhalifahan dinasti Umayyah dua yang berada di Andalusia atau Spanyol itu pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Yuk lanjut. Nah, ini adalah peta dari Andalusia. Di bagian selatan ada Gibraltar, itu ya kelihatan Gibraltar. Itu adalah, atau Jabal Torik, itu adalah sebuah bukit yang pertama kali ditaklukkan oleh pasukan Torik bin Ziyad. Jadi beliau adalah seorang penakluk Andalusia. Kekhalifahan dinasti Umayyah II di Andalusia ini berdiri setelah seorang penerus dari dinasti Umayyah I yang berada di Damaskus melarikan diri dari daerah tersebut karena konflik dengan Bani Abbas yang kemudian nanti akan berdiri dinasti Abbasiyah di ibu kotanya di Baghdad. Kita ulas kembali pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Umayyah. Yang pertama ada pertumbuhan ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu bahasa dan sastra, kemudian terakhir ilmu kimia dan kedokteran. Oke, kita ke pertumbuhan ilmu pengetahuan yang pertama, yaitu ilmu agama. Nah, ilmu-ilmu agama merupakan cabang disiplin ilmu yang memang pertama kali dikaji oleh orang Arab, ya, orang Arab Muslim. Nah, sahabat Rasulullah SAW banyak yang mengembara ke berbagai kota dalam rangka untuk dakwah. Nah, jadi pertama adalah ilmu tafsir. Nah, ahli tafsir atau mufasir dari golongan sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Nah, mufasir pertama yang menyusun kitab tafsir dalam bentuk lembaran-lembaran adalah Mujahid. Oke, selanjutnya ilmu hadis dan fikih. Pembukuan hadis terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, perlu kita ketahui kembali, masa kejayaan Umayyah di Damaskus adalah ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada saat itu ilmu pengetahuan berkembang pesat karena banyak dilakukan penerjemahan-penerjemahan dalam dari bahasa asing seperti bahasa Latin, Yunani, Suryani, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab. Nah, tokoh ulama yang ahli dalam bidang hadis dan fikih yaitu Laits bin Sa'ad dan Abdullah bin Lahiyah. Nah, sedangkan di Andalusia, ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, Munzir ibnu Sa'id Al-Baluti, dan yang terkenal adalah Ibnu Hamzah. Oke, lanjut. Kita ke ilmu sejarah. Nah, sebelumnya kita bahas sejarah. Nah, di sini kitab sejarah yang disusun pertama kali pada masa Umayyah adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah. Lalu
munculnya tokoh-tokoh sejarawan yang banyak menulis sejarah, terutama sejarah Nabi Muhammad SAW. Tokoh terkenal antara lain Ubaid bin Syariah al-Jurhumi. Nah, ini beliau adalah seorang yang ditunjuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masanya maupun sebelumnya. Kemudian ada Asim bin Amr bin Qatadah al-Ansori. Beliau adalah sejarawan yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menulis peristiwa-peristiwa perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada Ibnu Syihab al-Zuhri yang merupakan salah satu sejarawan terbesar pada masanya. Nah, di Andalusia pada masa Umayyah II juga terdapat banyak sejarawan. Nah, yang terkenalnya seperti Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Ibnu Qutiyah, dan Hayyan bin Khalab. Nah, Ibnu Qutiyah ini menarik. Jadi, beliau tidak hanya seorang sejarawan tetapi bisa banyak hal ya, seperti ahli dalam bahasa maupun sastra. Multi talent lah begitu. Ya, lanjut ke ilmu bahasa dan sastra. Nah, jadi meskipun bangsa Arab di masa sebelum Islam atau Jahiliyah itu sebagian besar adalah bangsa ummi atau tidak dapat membaca dan menulis, namun bahasa mereka itu sangat fasih gitu ya. Nah, bahasa di Umayyah, bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Nah, bagaimana kemajuan atau pertumbuhan ilmu bahasa dan sastra pada masa Umayyah? Yang pertama bisa kita lihat dari adanya tokoh pertama yang menggeluti bidang bahasa dan sastra. Siapa? Yaitu Abul Aswad al-Du'ali. Kemudian ada Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi yang menyusun kitab Al-Mukamil. Selain itu, beliau juga menulis berbagai kamus Arab, ilmu nahu, dan ilmu penggubahan syair atau kaidah-kaidah dalam membuat syair. Kemudian ada Ali Al-Qoli dengan karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir. Nah, sedangkan di Andalusia, tokoh terkenal bidang sastra antara lain Ibnu Qutiyah. Nah, seperti tadi ya, Ibnu Qutiyah juga ahli dalam sejarah. Di dalam sastra juga dengan karya Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. Kemudian ada Abu Amr Ahmad dengan karya prosanya Al-Iqad Al-Farid. Ya. Dan Abu Amir Abdullah bin Syuhaid, salah satu sastrawan atau penyair terkenal pada zamannya. Sekarang lanjut ke ilmu kimia dan kedokteran. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa para khalifah Bani Umayyah itu memiliki perhatian yang khusus terhadap karya-karya medis dan kedokteran gitu loh. Terutama di kimia yang sebagian besar memang digunakan untuk keperluan praktis. Di masa Umayyah ini, para khalifah juga memiliki dokter-dokter pribadi ya yang menangani masalah-masalah kesehatan mereka. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz itu dilakukan penerjemahan karya-karya, nah seperti yang tadi saya bilang, karya-karya ilmu kedokteran kimia yang pusat penelitiannya berada di Iskandariah. Iskandariah itu berada di Mesir. Nah, kemudian baru kejayaan atau kebangkitan yang pesat itu terjadi di masa atau pada Umayyah II yang ada di Andalusia. Ada ilmuwan atau cendekiawan yang bernama Abul Qasim Abbas bin Firnas. Nah, mungkin anak-anak pernah dengar Abbas bin Firnas atau Ibnu Firnas. Beliau di sini adalah pengembang ilmu kimia murni dan terapan. Nah, selain itu, beliau juga multi talenta atau banyak hebatnya ini. Dia seorang fisikawan, teknisi, penyair, dan musisi, serta
peletak dasar konsep pesawat terbang sekaligus penerbang pesawat pertama di dunia. Nah, jadi kok teman-teman sering dengar atau mungkin pernah baca gitu ya, orang yang meletakkan dasar konsep pesawat terbang pertama itu adalah ilmuwan muslim. Beliau adalah Ibnu Firnas. Selanjutnya ada Abul Qasim Az-Zahrawi, seorang ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Beliau ini salah satu dokter yang menjadi rujukan atau karya-karyanya itu menjadi rujukan universitas-universitas Eropa beratus-ratus tahun kemudian. Luar biasa kan? Baik, sekarang kita ke hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Nah, anak-anak, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Nah, masa lalu itu atau sejarah itu diungkap untuk kita agar kita itu bisa mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Nah, hikmah pertama yang bisa kita dapat dari mempelajari sejarah ini adalah karena banyaknya bermunculan tokoh-tokoh khalifah maupun cendekiawan ilmuwan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, maka diharapkan mudah-mudahan ya, kita bisa menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh mereka, para cendekiawan Islam. Yang kedua adalah meneladani sifat dan sikap terpuji khalifah maupun cendekiawan muslim dalam setiap mengambil keputusan, semangat dakwah Islam dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kemudian, membina rasa kesatuan dan persatuan Islam serta kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bahasa, warna kulit, bangsa, dan negara. Jadi pada masa Umayyah itu sangat luas ya, terbentang dari timur ke barat, timur berbatasan dengan India maupun Cina di selatan, dan barat di Afrika dan Spanyol. Terakhir, selain kita bisa belajar dari sejarah, mengambil ibroh, mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari setiap keputusan kejadian maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kita juga bisa memperkaya pengetahuan dan informasi-informasi mengenai sejarah pertumbuhan, kebudayaan, dan peradaban yang pernah diraih umat Islam. Gitu ya. Jadi sejarah juga bisa menjadi sangat menarik dan menghibur gitu loh. Ketika memang diceritakan, makanya sejarah itu kalau bisa ya diceritakan atau dituliskan oleh seorang sastrawan, karena dengan sastrawan itu gaya bahasanya menjadi sangat menarik. Selain itu bisa diubah menjadi syair-syair maupun lagu-lagu yang ya menyenangkan. Yuk lanjut ke keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Nah, ada berdiri maka ada keruntuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan-kekuasaan yang berdiri di dunia itu tidaklah kekal. Jadi dari zaman sebelum Masehi, dari zaman Fir'aun maupun sebelumnya dan setelahnya, itu kerajaan-kerajaan terus runtuh silih berganti dari generasi ke generasi. Baik, dan sekarang adalah keruntuhan dinasti Umayyah pertama yang beribu kota di Damaskus. Pertama adalah pertentangan etnis antara suku Arab dan kembalinya timbul fanatisme kesukuan. Kemudian yang kedua adalah pola hidup mewah istana menghilangkan kemampuan para putra mahkota. Nah, kita tahu bahwa khalifah-khalifah maupun keluarga-keluarganya, bangsawan-bangsawan itu hidup dalam kemegahan. Yang ketiga, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Bani Abbas. Nah, Bani Abbas ini yang kemudian
akan mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang terakhir adalah luasnya wilayah kekuasaan sehingga kontrol khalifah terhadap suatu wilayah menjadi sulit. Nah, tadi kan akibat munculnya kekuatan atau gerakan-gerakan yang mulai membangkang, memberontak, maka karena luasnya wilayah itu akan jadi sulit untuk merangkul gitu loh. Apalagi kekuasaan khalifah saat itu berada di Damaskus dan daerah-daerah di luarnya sangat jauh, tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi yang cepat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keruntuhan dinasti Bani Umayyah yang berada di Andalusia atau Umayyah II yang berdiri pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Nah, selama kurang lebih 275 tahun. Jadi lebih lama dari yang di Damaskus ya. Penyebabnya yang pertama adalah konflik keagamaan. Kita tahu bahwa penduduk awal dari Andalusia adalah umat Kristen. Kemudian dibebaskan, ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian sebagian ada yang masuk beragama Islam, sebagian lagi dan tidak. Yang kedua adalah pertentangan antara suku Arab dan penduduk asli Andalusia. Nah, ternyata di sana juga ada akhirnya muncul fanatisme kesukuan juga gitu loh, bisa saja terjadi. Kemudian letak geografis Andalusia yang dikuasai Islam sangat terpencil dari dunia Islam yang lain. Nah, jadi letak geografis Andalusia itu jauh ya dari pusat Islam pada masa itu yang berada di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah, sangat jauh. Jadi ya lagi pula Umayyah dan Abbasiyah itu adalah musuh perang atau musuh saudara ya. Jadi susah untuk meminta bantuan. Yap, itu tadi adalah pembahasan kita pada hari ini. Mari kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.